Sore ini saat istirahat siang, Bapa Surgawi membuat saudara Sibo bermimpi dan berkata, "Karena iman, kita menang." Adegan mimpi tampak seperti saudara Sibo hampir kembali. Ditambahkan helikopter yang sudah datang terbang, bersiap untuk menjemput pergi. Sebelum menjemput tadi, saudara Sibo menulis beberapa kata. Menulis beberapa baris kata. 4 baris pertama ditulis oleh saudara Sibo. Baris keempat hanya ingat baris keempat. Baris keempat disebut imam besar. Kemudian, tepatnya terakhir menulis 1 baris lagi, yang disebut karena iman menang. Saat menulis baris itu, hanya itu, helikopter sudah terangkat ke langit, pelan-pelan mengangkut pergi. Aku terbang perlahan, akhirnya selesai menulis. Lalu saat terbang pergi, mimpi pun berakhir. Hari ini kita akan membahas karena iman menang. Saudara dan saudari, kita menang. Benar karena iman kita yang menang. Mungkinkah karena kita berdamai dan sangat baik dengan saudara dan saudari tertentu? Lalu bersama-sama mengikuti saudara Sibo. Lalu bersama bekerja. Apakah karena itu kita menang? Tidak. Kemenangan tidak dibangun di atas itu, melainkan dibangun di atas batu karang. Batu karang di sini adalah Tuhan Kristus. Tentu saja juga termasuk saudara Sibo, yakni percaya. Tuhan dan Bapa Surgawi sudah memberikan segala sesuatu pada Tuhan. Percaya pada kematian salib Tuhan. Kita menerima pesan bahwa saudara Sibo adalah anak Bapa Surgawi dan Tuhan. Benar-benar memeriksa apakah itu benar. Dan memang benar. Jika benar diperiksa, ditemukan bahwa saudara Sibo benar adalah anak Bapa Surgawi, anak Tuhan. Memang benar adalah pemimpin yang membawa bangsa-bangsa pulang. Maka kita percaya, mengikuti bersama, bekerja bersama, pasti menang. Itulah kemenangan karena iman. Saudara, pikirkanlah. Jika tidak ada iman, paling saudara Sibo hanya dulu bekerja di pabrik ini, mengangkat barang. Dalam satu malam bayar 230 yuan. Dan kerja semalaman sangat melelahkan. Berdiri, sangat berat hingga hampir terjatuh. Pergi ke gudang JD mengangkat barang. Sangat capek. 230. Kadang ada kerjaan. Kadang tidak ada kerjaan. Sangat lelah. Dan juga orang biasa saja. Jika tidak percaya, paling juga hanya menjadi orang biasa. Tetapi apabila ada iman, memang ada iman. Percaya pada izin Tuhan, percaya pada anugerah Tuhan Kristus. Karena iman, yang percaya benar-benar percaya dengan sepenuh hati, maka bisa menjadi Bapak seluruh umat manusia. Bapak bumi baru yang mendapat berkat melimpah. Itulah kemenangan karena iman. Akhirnya, ada 4 anak poin. Anak poin terakhir disebut imam besar. Apa arti imam besar? Sebenarnya imam besar adalah Kristus Tuhan. Diperoleh Tuhan karena iman. Memberikan segala kuasa atas kehidupan kepada Sibo. Agar Sibo memberikan kehidupan kepada seluruh manusia. Itulah kemenangan karena iman. Inilah kemenangan yang ditambahkan. Nanti kita akan mendapat ujian besar. Sangat besar. Ada berbagai macam ujian. Misalnya, kitab Wahyu sudah meramalkan. Perempuan itu akan dibawa ke padang gurun untuk berlindung. Dari ular, dari serangan ular. Lalu, bayi itu diangkat ke tahta Tuhan. Ini adalah nubuat yang hebat. Artinya selama bencana besar di masa depan, Tuhan akan melindungi kita. Ya, supaya kerajaan ini tidak punah. Namun kita akan melewati ujian dan penderitaan yang besar. Namun sangat ajaib. Selama bencana besar, kerajaan kita sudah diberikan kepada kita. Kerajaan sudah menjadi milik Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi setan masih turun ke bumi untuk mencelakai manusia. 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun ini, anak-anak Tuhan mulai memiliki kuasa. Saudaraku, percayakah kalian kita tidak bersenjata? Dan tidak akan memakai pisau atau senjata untuk mengalahkan musuh. Namun nubuat Tuhan berkata, setelah wanita itu melahirkan anaknya, Tuhan akan menyerahkan kita pada musuh. Menyerahkan Israel kepada musuh. Tahukah kalian kapan wanita itu melahirkan bayi? Wanita itu, kapan dia melahirkan bayi? Itu adalah ketika bencana besar tiba, yaitu dalam 7 tahun itu. Bencana besar adalah 3,5 tahun terakhir dari 7 tahun itu. Itu adalah bencana besar. Bencana besar itu. Begitu bayi itu lahir. Itu adalah pertengahan dari 7 tahun, yaitu 3,5 tahun. Jadi pada awalnya, bayi ini lahir. Begitu bayi itu lahir, maka Israel yang rohani memerintah dari surga. Israel yang rohani memerintah dari surga. Awalnya siapa yang memerintah di surga? Bumi ini dikuasai oleh kerajaan Babel besar, yaitu kerajaan setan. Namun saat bayi ini lahir, dia diangkat ke tahta Tuhan. Maka bagi orang-orang yang termasuk bayi ini, mulai saat itu, apa yang mereka miliki? Mereka memiliki kuasa penuh. Mereka mulai menang. Maka orang-orang yang milik setan akan mengalami penyakit, kelaparan, dan kematian. Berbagai bencana menyebabkan banyak orang binasa. 3,5 tahun selesai. Yesus menghancurkan kerajaan setan. Ini adalah berdasarkan iman terhadap nubuat ini.
Akhirnya kita menang dalam bencana besar. Juga karena iman kita menang. Amin.